Satu unit rumah di pemukiman padat penduduk di Ilir Barat 2 Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Akses jalan yang sempit menuju ke lokasi kebakaran sempat menyulitkan petugas damkar memadamkan api. Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Utara menangkap seorang perempuan yang diduga menipu calon jemaah umroh dengan modus biro perjalanan umroh. Jembatan Ampera Palembang akan ditutup selama 3 jam saat pergantian tahun. Arus lalu lintas dari hulu dan hilir Palembang dialihkan ke jembatan Musi 4 dan 6. Selamat pagi saudara, seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara. Satu unit rumah di permukiman padat penduduk di Ilir Barat 2 Palembang, Sumatera Selatan terbakar. Akses jalan yang sempit menuju ke lokasi kebakaran sempat menyulitkan petugas damkar memadamkan api. Kebakaran melanda satu rumah di pemukiman padat penduduk di 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, Senin 29 Desember 2025 siang kemarin. Insiden ini membuat warga setempat panik, lantaran api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah beserta isinya. Api mampu dipadamkan selama 1 jam dengan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Meski petugas damkar sempat mengalami kesulitan menjangkau lokasi karena akses jalan yang sempit. Rumah yang terbakar diketahui milik salah satu warga, Meli, yang sudah lama kosong. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di salah satu ruangan. Kebetulan rumah Bu Meli, umur 62 tahun. Asal api itu sementara diduga dari listrik karena rumah tidak ada yang memasak, tapi terjadi kebakaran karena langsung ada api dari atas. Polisi sudah melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti dari kejadian tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, jembatan Ampera Palembang akan ditutup selama 3 jam saat pergantian tahun. Polrestabes Palembang mengimbau masyarakat untuk merayakan pergantian tahun secara sederhana sebagai wujud empati pada korban bencana di Sumatera. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang akan menutup jembatan Ampera saat malam pergantian tahun. Penutupan diberlakukan selama 3 jam. Mulai pukul 10 malam pada Rabu 31 Desember 2025 hingga 1 dini hari Kamis 1 Januari 2026. Selama penutupan, arus lalu lintas dari hulu ke hilir Sungai Musi maupun sebaliknya dialihkan melalui jembatan Musi 6 dan jembatan Musi 4 sebagai jalur alternatif. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan serta aktivitas masyarakat di pusat kota saat malam pergantian tahun. Polisi juga mengimbau warga untuk merayakan tahun baru secara sederhana, tidak menyalakan petasan maupun kembang api, sebagai bentuk empati pada penyintas bencana di Sumatera. Diimbau untuk masyarakat, mari kita tunjukkan empati kita kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana untuk tidak euforia, menyalakan kembang api, kemudian melaksanakan keramaian di tempat-tempat publik yang dekat dengan perkantoran. Ya. Untuk itu, marilah kita sama-sama dalam tahun baru ini mewujudkan kamtipmas dan rasa empati kita terhadap rekan-rekan kita yang sedang mengalami musibah. Sementara itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Polrestabes Palembang menurunkan 461 personel yang disebar di sejumlah titik rawan dan pusat perbelanjaan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Masih terkait pergantian tahun, Saudara, pemerintah Kota Palembang meniadakan perayaan Malam Pergantian Tahun Baru 2026 sebagai solidaritas dan empati pada masyarakat di 3 provinsi di Sumatera yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Wujud solidaritas pada masyarakat di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang terdampak bencana banjir dan tanah longsor. Pemerintah Kota Palembang meniadakan perayaan Malam Pergantian Tahun Baru 2026. Pemerintah Kota Palembang mengimbau masyarakat untuk mengisi Malam Pergantian Tahun dengan kegiatan positif seperti doa bersama. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat rasa empati dan solidaritas sosial. Ini mengharapkan warga Palembang tetap kita mengedepankan kepedulian kita dengan sesama bencana kemarin yang ada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Bagaimana caranya? Pertama, mari kita berbagi. Yang kedua, kami mengharapkan nanti di Masjid Agung kita ada acara zikir bersama. Tolong ikuti bersama-sama dan silakan kalau ada acara-acara seperti itu di masjid maupun musola yang ada di Kota Palembang. Selain itu, Pemkot Palembang juga menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja untuk memberikan edukasi pada warga agar tidak menyalakan petasan atau kembang api di ruang publik mengingat potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan, Saudara, niat membeli motor roda 3 untuk menunjang usaha justru berujung petaka untuk pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya tertipu setelah pelaku berpura-pura sebagai pemilik kendaraan dan mengarahkan pembayaran ke rekening pribadinya. Pasangan suami istri di Palembang, Sumatera Selatan melaporkan dugaan penipuan ke Polrestabes Palembang setelah gagal mendapatkan sepeda motor yang akan dibeli. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 24 Desember 2025 lalu. Kasus bermula saat korban mencari motor roda 3 untuk keperluan usaha melalui media sosial. Korban kemudian menghubungi seseorang yang mengaku sebagai penjual dan menawarkan kendaraan sesuai kebutuhan. Setelah melihat kondisi motor dan menyepakati harga, korban mentransfer sejumlah uang ke rekening pelaku. Namun saat hendak mengambil kendaraan, korban mendapati pemilik motor yang sebenarnya tidak mengenal pelaku. Uang yang telah ditransfer juga dipastikan tidak pernah diterima pemilik kendaraan tersebut. Nego-nego kan, dari 17 juta ke 10 juta, jauh kan negonya itu. Nah, siapa yang datang giro harga itu kan? Tentunya kalau sudah dicek, TP ke nomor ini, dikasihlah nomor itu. Nomor rekening dia dikasihnya. Terus sudah itu, pas lah sudah nelpon itu kami ngomong kan, ini tuh ada minus, katanya kan kata minus. Ini TF, pas sudah kami TF, katanya agi aku telepon adik aku tadi, dia ngomong adik aku tuh yang punya Kaisar itu, dia ngomong adiknya. Nah pas sudah ditelepon, pas mati teleponan kami berdua tuh ngomongin soal TF tadi, pas mati sudah di TF, dibloknya. Saat ini laporan korban masih didalami Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Palembang untuk mengungkap pelaku. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dari berita kriminal lainnya, Saudara, aksi komplotan pencuri yang menyasar sebuah toko sembako di Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas. 4 pelaku membawa kabur makanan ringan dari lemari pendingin. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan aksi komplotan pencuri yang mondar-mandir mengamati situasi di sekitar toko sembako di kawasan Kebun Bunga, Sukarami, Palembang. 4 pelaku datang menggunakan 1 unit mobil sebelum beraksi. Para pelaku memotong kawat dan teralis pagar toko dengan peralatan yang dibawa, lalu menggasak puluhan makanan ringan dari lemari pendingin serta sebuah timbangan. Aksi tersebut dilakukan dalam kondisi toko sepi. Pencurian baru diketahui setelah seorang warga yang melintas melihat lampu toko dalam keadaan mati dan pintu teralis terbuka. Pelaku juga sempat merusak gembok pintu gudang namun diduga gagal. Kami tuh tidak tahu sebenarnya, cuma yang tukang gorengan itu kan, ini saya kan ada jual gorengan sebelah kita nih kan. Nah dia pas dia nak sholat, pokoknya lampu itu mati, dimatikannya diputer. Mungkin supaya gelap jinoan kan. Nah di jingoknya lo jebol itu. Pintu tuh. Dia tuh jingok masih ada uang. Ya, kate sudah balik. Apa yang hilang ya? Ya seperti ya itulah minuman-minuman yang di situ lagi dus-dusan itu. Tapi sudah buat laporan di polisi? Sudah, proses sudah. Lagi diproses. Total pelaku berapa orang tadi, Mbak? 4 jadi ya. 4 ya? 4. Oke. Bawa apa mobil mereka? Bawa mobil Ayla yang kecil kena ya, dia bawa warna apa, Bu? Warna hitam. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Sukarami, Palembang dengan menyertakan rekaman CCTV sebagai barang bukti.
Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung, Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Utara menangkap seorang perempuan yang diduga menipu calon jemaah umroh dengan modus biro perjalanan umroh. Dengan tangan terikat, Junilawati warga desa Mulyorejo, Bungamayang, Lampung Utara, hanya tertunduk saat dibawa polisi. Perempuan ini ditangkap atas dugaan penipuan perjalanan umrah. Kasus dugaan terungkap setelah lebih dari 10 calon jemaah melapor karena tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci. Para korban mengaku telah menyetorkan biaya pada tersangka yang mengaku memiliki usaha agen perjalanan ibadah umroh. Setiap jemaah disebut telah mentransfer biaya keberangkatan sesuai kesepakatan, yakni sekitar 30 juta rupiah per orang. Namun janji keberangkatan itu tak pernah terrealisasi. Tersangka dipanggil sebagai saksi banyak 2 kali tidak datang. Kemudian dilakukan penjemputan dengan surat perintah pembawa di Bandar Lampung. Kemudian tersangka dibawa ke Mapores Kota Bumi untuk diperiksa sebagai saksi. Kemudian kami lakukan gelar perkara penetapan tersangka sehingga tersangka dapat kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian saat ini sudah ditahan di Rumah Tahanan Polres Lampung Utara. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Utara, Lampung. Sementara itu, 2 anggota sindikat pencurian motor yang berprofesi sebagai satpam ditangkap polisi setelah terbukti terlibat sedikitnya 11 aksi pencurian di Bandar Lampung. Motor hasil kejahatan tersebut diketahui dijual ke Jabung, Lampung Timur. DF dan DP tertunduk saat dibawa Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Keduanya ditangkap usai terlibat serangkaian pencurian sepeda motor di 11 lokasi berbeda di Bandar Lampung. 2 pria asal Natar dan Raja Basa ini menjalankan aksinya dengan berkeliling mencari sepeda motor yang luput dari pengawasan pemilik. Dari hasil pengembangan, keduanya diketahui berprofesi sebagai satpam di salah satu pusat perbelanjaan di Bandar Lampung. Motor hasil curian dibawa ke wilayah Lampung Timur untuk dijual. Karena beriringan ada 5 motor totalnya. Oke. Jadi yang keduanya sendiri adalah warga Natar sama Raja Basa, dan sehari-hari mereka berprofesi sebagai satpam di Indogrosir. Sementara itu, polisi masih memburu 1 pelaku lain yang identitasnya telah diketahui. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Sedangkan dari Bengkulu, saudara, 2 tersangka pencurian diringkus polisi tak lama setelah membawa kabur sepeda motor milik warga yang tengah berbelanja. Dalam penangkapan tersebut, 1 tersangka dilumpuhkan karena melawan petugas dengan senjata tajam. Aksi kawanan pencuri motor yang terekam kamera pengawas di sebuah minimarket di Karangtinggi, Bengkulu Tengah berakhir cepat. Polisi menangkap 2 tersangka sesaat setelah kejadian. Kedua tersangka ditangkap saat berupaya melarikan diri membawa motor hasil curian ke Kabupaten Kepahyang. Dalam proses penangkapan, polisi melumpuhkan 1 tersangka yang berusaha melawan dengan senjata tajam. Pencurian dilakukan ketika korban memarkirkan motor di area minimarket. Tersangka yang sudah mengintai cepat merusak kunci kendaraan dan membawa kabur motor korban. Berbekal laporan cepat dari korban dan rekaman kamera pengawas, polisi melakukan pelacakan hingga menemukan dan menangkap tersangka. Keduanya diketahui merupakan spesialis pencuri motor yang meresahkan warga.
sudah ditemukan, sudah dapat diamankan pelaku tersebut di di daerah Payang, tepatnya di Jalan Baru Tubak Mono situ. Dan alhamdulillah kedua pelaku diamankan di Tubak Mono tersebut. Kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Polres Bengkulu Tengah untuk pengembangan kasusnya. Tim Liputan Kompas TV, Bengkulu Tengah, Bengkulu. Masih dari Bengkulu, saudara, warga Kelurahan Pasar Bengkulu dikejutkan dengan penemuan jenazah yang mengapung di muara Sungai Bengkulu. Jasad tersebut pertama kali terlihat nelayan yang tengah mencari ikan. Jenazah pria tanpa identitas pertama kali ditemukan seorang nelayan yang tengah mencari ikan di muara Sungai Pasar Bengkulu Senin 29 Desember 2025 siang lalu. Hal itu mengundang perhatian warga. Nelayan awalnya melihat benda mencurigakan yang mengapung di aliran muara sungai. Saat didekati, benda itu ternyata sesosok jenazah mengapung dalam posisi tertelungkup. Temuan tersebut kemudian dilaporkan pada Ketua RT dan pihak kepolisian untuk meminta bantuan evakuasi. Dari keterangan lingkungan setempat, jasad pria yang diperkirakan berusia 30 tahun itu masih dapat dikenali. Namun warga memastikan korban bukan penduduk sekitar karena tidak ada yang mengenali identitasnya. Kalau lihat tadi itu masih pakaian lengkap, pakaian baju kaos dengan celana pendek. Kalau dilihat dari bentuk fisik ini, diperkirakan umur berapa itu? Sekitar 30-an. 30. Tinolan apa, Pak? Cowok. Ada identitasnya, Pak? Itu tidak tahu. Kalau Mr. X itu aja. Selanjutnya jenazah dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Bengkulu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Yang juga jadi sorotan, saudara, pemerintah Provinsi Jambi membatasi operasional kendaraan Sumbu 3 yang berlaku mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 sebagai upaya kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Pemerintah Provinsi Jambi memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang Sumbu 3 selama arus Natal dan Tahun Baru. Kebijakan ini berlaku mulai 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 untuk menjaga kelancaran lalu lintas meski belum terjadi lonjakan signifikan arus mudik. Data Dinas Perhubungan Jambi, arus mudik Natal dan Tahun Baru justru tercatat menurun sekitar 18% dibandingkan tahun lalu. Namun pemerintah tetap menyiapkan 11 pos pelayanan untuk memberikan informasi dan bantuan bagi pengendara. Dari tanggal 19 kemarin pukul 16 sampai dengan tanggal 4. Kemudian apa yang rekayasa dilakukan? Kami berkoordinasi dengan kepolisian dan BPTD terkait. Dan untuk di Sub itu sudah menyiapkan 11 pos pelayanan yang mendampingi juga pos pengamanan yang dibuat oleh aparat keamanan kepolisian. Juga pos terpadu. Di 11 kabupaten kota kita sudah melakukan pos pelayanan, itu memberikan informasi dan sebagainya. Sementara itu, kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas melalui ruang kendali, serta berkoordinasi dengan instansi terkait terutama menghadapi potensi cuaca ekstrim. Kita perlu waspada terkait dengan bencana hidrometeorologi. Di beberapa tempat di wilayah Jambi sudah ada yang mengalami longsor, di wilayah Kerinci contohnya, sehingga langkah-langkah kami di Telantas sudah berkoordinasi dengan BPJN dan Dinas PUPR untuk menempatkan alat berat di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi bencana. Pengendara diimbau tetap waspada dan mematuhi rambu lalu lintas demi keselamatan dan kelancaran perjalanan. Wiradani Damanik, Kompas TV, Jambi. Demikian tadi, saudara, sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara.
Untuk mendongkrak produksi padi pada 2026, Sumatera Selatan mengajukan penambahan kuota pupuk bersubsidi sebanyak 76.000 ton. Penambahan alokasi pupuk bersubsidi Sumsel pada 2026 mencapai 37,4% dan difokuskan pada pupuk nitrogen, fosfor, dan kalium atau NPK. Jumlahnya meningkat dari sebelumnya 203.000 ton menjadi 279.000 ton, sementara alokasi pupuk urea tetap sebesar 165.000 ton. Usulan penambahan ini disiapkan sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi padi di provinsi ini, yang pada tahun berjalan telah mencapai 3,6 juta ton gabah kering giling. Hingga pertengahan Desember, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tercatat mencapai 82% atau sekitar 304.365 ton dari total alokasi 370.965 ton. Produksi kita itu setara dengan 1,2 juta ton beras ya. Sedangkan kita tahu di nasional itu surplus kita itu sekitar 4.700.000 ya, hampir 5 juta ton. Nah, 1,2 juta ton berasnya disumbangkan oleh Sumatera Selatan yang tentu saja menjadi kebanggaan bagi kita, tetapi tentu saja kita tidak bisa berdiam diri, berpuas diri terkait ini karena Pak Gubernur juga meminta harus ada tetap tambahan produksi di tahun depan. Salah satu upayanya adalah peningkatan alokasi pupuk, di mana ini akan kita dampingi mulai Januari. Kita akan dampingi bantuan benih, bantuan pupuk, alokasi pupuk subsidi ini betul-betul bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, yang harapannya nanti secara akumulatif di tahun 2026 insya Allah pertambahan produksi, pertambahan luas panen akan meningkat dibanding 2025. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel memastikan penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran dan mendukung kebutuhan petani di lapangan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Beralih ke informasi olahraga, Saudara, Sriwijaya FC kembali gagal meraih hasil positif pada pekan ke-13 kompetisi Championship 2025-2026. Bermain di kandang, Laskar Wongkito harus mengakui keunggulan PSMS Medan dengan skor 1-3 sekaligus memperpanjang catatan tanpa kemenangan. Menjamu PSMS Medan pada pekan ke-13 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang, Sriwijaya FC tak mampu tampil maksimal. Bermain di hadapan pendukungnya, Laskar Wongkito harus menelan kekalahan 1-3 dari tim tamu. Sriwijaya FC sempat tertinggal lewat gol Rudiana menit ke-15, sebelum mampu menyamakan kedudukan 1 menit berselang melalui gol Sultan Ziko. Namun PSMS kembali mengambil alih kendali pertandingan dengan mencetak 2 gol tambahan lewat Risman Maring menit ke-64 dan Rudiana menit ke-70. Hingga laga usai, Sriwijaya FC gagal mengejar ketertinggalan. Dari sisi permainan, tuan rumah kalah bersaing dengan kondisi fisik pemain turut mempengaruhi jalannya pertandingan. Fisiknya pemain, kita main di kandang tapi yang banyak kram malah pemain kita sendiri. Tapi alhamdulillah saya tekankan pemain yang penting nggak cedera. Semua alhamdulillah aman untuk pertandingan selanjutnya. Sementara itu, meski meraih kemenangan, PSMS Medan menilai belum sepenuhnya menunjukkan performa terbaik. Saya belum puas lah untuk pertandingan ini, meskipun kita menang 3-1 lawan Sriwijaya, tapi kita harus kita perbaiki lagi per lini dari mulai belakang, tengah, depan, juga kiper. Kekalahan ini membuat Sriwijaya FC masih tertahan di peringkat ke-10 klasemen sementara grup 1 dengan raihan 2 poin dari 13 pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bermain di hadapan pendukungnya, Sumsel United tampil penuh percaya diri dan sukses menundukkan FC Bekasi City dengan skor tipis 2-1. Sumsel United tampil percaya diri saat menjamu FC Bekasi City di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang pada pekan ke-13 kompetisi Championship musim 2025-2026. Dukungan publik tuan rumah menjadi energi tambahan skuad asuhan Nil Maizar untuk mengendalikan jalannya laga. Keunggulan Sumsel United tercipta di babak kedua. Juninho Cabral memecah kebuntuan dan membuat tuan rumah unggul sebelum Rahmat Hidayat menggandakan keunggulan menjadi 2-0. FC Bekasi City sempat memperkecil ketertinggalan lewat gol Farhan Fadilah. Namun hingga peluit akhir berbunyi, Sumsel United tetap mempertahankan kemenangan dengan skor 2-1. Tambahan 3 poin ini menjadi modal penting untuk Sumsel United dalam menjaga posisi di papan atas klasemen.
Yang pertama, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, yang penting hari ini bisa menang. Itu penting dulu. Walaupun banyak kelebihan dan kekurangan itu nanti kan kita perbaiki. Karena kalau kita tak menang hari ini, kita akan tersendat. Minimal kita tak kalah. Jadi saya bersyukur hari ini dan anak-anak berjuang sangat luar biasa hari ini. Meski harus mengakui keunggulan tuan rumah, FC Bekasi City tetap menunjukkan perlawanan sepanjang pertandingan. Evaluasi permainan menjadi pekerjaan rumah tim tamu untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Kemudian bagaimanapun juga karena kita punya di tengah kita pakai dua holding, kemudian antara supportnya yang di belakang si EC kurang seperti ini menjadi perhatian kami untuk catatan kami ke depan. Hasil ini membuat Sumsel United bertahan di peringkat ketiga klasemen sementara grup 1 dengan raihan 23 poin, sejajar dengan Adiaksa FC Banten yang berada di posisi kedua. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Kebakaran melanda satu rumah di pemukiman padat penduduk di 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2 Palembang, Senin 29 Desember 2025 siang kemarin. Insiden ini membuat warga setempat panik, lantaran api cepat membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah beserta isinya. Api mampu dipadamkan selama 1 jam dengan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Meski petugas damkar sempat mengalami kesulitan menjangkau lokasi karena akses jalan yang sempit. Rumah yang terbakar diketahui milik salah satu warga, Meli, yang sudah lama kosong. Diduga api berasal dari arus pendek listrik di salah satu ruangan. Kebetulan rumah Bu Meli, umur 62 tahun. Asal api sementara diduga dari listrik karena rumah tidak ada yang memasak, tapi terjadi kebakaran. Langsung ada api dari atas. Polisi sudah melakukan olah TKP untuk menyelidiki penyebab pasti dari kejadian tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan tangan terikat, Junilawati warga desa Mulyorejo, Bungamayang, Lampung Utara, hanya tertunduk saat dibawa polisi. Perempuan ini ditangkap atas dugaan penipuan perjalanan umrah. Kasus dugaan terungkap setelah lebih dari 10 calon jemaah melapor karena tak kunjung diberangkatkan ke Tanah Suci. Para korban mengaku telah menyetorkan biaya pada tersangka yang mengaku memiliki usaha agen perjalanan ibadah umroh. Setiap jemaah disebut telah mentransfer biaya keberangkatan sesuai kesepakatan, yakni sekitar 30 juta rupiah per orang. Namun janji keberangkatan itu tak pernah terrealisasi. Tersangka dipanggil sebagai saksi banyak 2 kali tidak datang. Kemudian dilakukan penjemputan dengan surat perintah membawa di Bandar Lampung. Kemudian tersangka dibawa ke Mapolres Kota Bumi untuk diperiksa sebagai saksi. Kemudian kami lakukan gelar perkara penetapan tersangka sehingga tersangka dapat kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian saat ini sudah ditahan di Rumah Tahanan Polres Lampung Utara. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung Utara, Lampung. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang akan menutup Jembatan Ampera saat malam pergantian tahun. Penutupan diberlakukan selama 3 jam, mulai pukul 10 malam pada Rabu 31 Desember 2025 hingga 1 dini hari Kamis 1 Januari 2026. Selama penutupan, arus lalu lintas dari hulu ke hilir Sungai Musi maupun sebaliknya dialihkan melalui Jembatan Musi 6 dan Jembatan Musi 4 sebagai jalur alternatif. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan serta aktivitas masyarakat di pusat kota saat malam pergantian tahun. Polisi juga mengimbau warga untuk merayakan tahun baru secara sederhana
tidak menyalakan petasan maupun kembang api sebagai bentuk empati pada penyintas bencana di Sumatera. Dihimbau untuk masyarakat, mari kita tunjukkan empati kita kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana untuk tidak euforia, menyalakan kembang api, kemudian melaksanakan keramaian di tempat-tempat publik yang dekat dengan perkantoran. Ya. Setelah itu, marilah kita sama-sama dalam tahun baru ini mewujudkan kamtipmas dan rasa empati kita terhadap rekan-rekan kita yang sedang mengalami musibah. Sementara itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Polrestabes Palembang menurunkan 461 personel yang disebar di sejumlah titik rawan dan pusat perbelanjaan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya, saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.